Oke, selanjutnya kita akan coba buat satu tabel lagi bernama tabel barang. Oke, kolom-kolomnya adalah yang pertama barang ID. Saya kasih integer, not null, auto increment, lalu nama barangnya. Saya kasih varchar, panjangnya 50, not null juga. Lalu selanjutnya saya kasih harga belinya, integer, not null. Selanjutnya saya kasih harga jualnya, integer, not null. Selanjutnya saya kasih supplier ID, integer, dan juga satuan ID, integer. Oke. Nah, di sini dapat dilihat ya, bahwasanya di sini saya mendefinisikan supplier ID dan satuan ID. Ya, supplier ID nanti akan mereferensi ke tabel supplier. Ya, satuan ID juga akan mereferensi ke tabel satuan. Ya, jadi nanti barang menjadi child untuk parentnya. Ya, parentnya yaitu satuan dan supplier. Oke, oleh karena itu ini yang dinamakan dengan foreign key. Ya, sebelum membuat foreign key kita harus membuat indeksnya terlebih dahulu. Ya, jadi di sini saya definisikan indeks. Lalu di sini saya berikan indeks untuk supplier ID. Lalu indeks untuk satuan ID. Baru di sini saya deskripsikan foreign key-nya. Foreign key-nya yaitu untuk supplier ID dulu. Ya, supplier ID dulu. Yaitu references, ya, mau mereference ke tabel yang mana, yaitu ke tabel supplier, di kolom yang mana, ya, di kolom yang mana. Tadi kalau misalkan kita lihat itu supplier ID, ya, di kolom supplier ID. Lebih baik sih ininya sama aja ya, ini sama aja, cuman karena sudah terlanjur tidak apa-apa. Lalu nanti ada perintah yang namanya onDelete. Nah, onDelete ini adalah perintah jika nanti saya mendelete parentnya. Ya, jika saya nanti misalkan di sini saya sudah punya barang dengan supplier toko A misalkan. Lalu di tabel parentnya, ya, toko A itu saya mau hapus. Nah, itu apa yang akan dilakukan di tabel barang ini? Ya, jika onDelete-nya restrict, ya, onDelete-nya restrict, nanti tabel parentnya itu tidak akan bisa dihapus selama masih ada child-nya di tabel barang. Ya, jika onDelete-nya restrict. Jika onDelete-nya cascade, ya, jika nanti saya hapus di table parent supplier, maka table child yang ada di tabel barang nanti akan ikut terhapus. Ya, saya lebih suka menggunakan restrict agar aman gitu ya. Jadi nanti tidak sembarangan orang mau menghapus dari tabel supplier. Ya, jika masih ada barangnya yang mereferensi ke tabel supplier tersebut, maka tidak akan bisa di-delete. Ya, ada juga satu lagi on update. Ya, on update sifatnya sama. Ya, ada cascade, ada restrict. Ya, kalau update saya lebih suka pakai cascade. Ya, jadi tidak merepotkan nanti ketika mau update, tinggal misalkan di sini saya mau update ID suppliernya, ya nanti yang di table barang akan ikut terupdate. Gitu ya. Nanti kalau misalkan restrict, jika saya mau update di sini, maka di sini tidak bisa maka update-nya akan gagal karena yang di sini masih ada child-nya. Ya. Jadi itu adalah restrict dan update, restrict dan cascade yang bisa diterapkan di onDelete dan onUpdate. Ya. Lalu satu lagi saya buat foreign key-nya untuk satuan ID. Ya, mereferensikan ke satuan. Ya, akan saya samakan onDelete-nya, restrict juga, onUpdate-nya juga cascade. Oke, lalu saya definisikan primary key-nya yaitu adalah barang ID. Oke, enter, saya tutup, lalu saya kasih titik koma. Oh, ini kurang tutup ya, ini kurang tutup. Oke, kita bisa ulangi. Nah, ini adalah repotnya jika kita menggunakan command from. Ya, kita harus satu-satu seperti ini.
ya, tidak apa-apa, sekaligus kita tahu gimana caranya kalau misalkan ada error ya. Oke, di sini kita harus tambahkan tanda kurungnya, tinggalan tadi. Oke, indeksnya sudah, on delete restrict, on update cascade sepertinya. Oke, enter. Oke, query oke, no rows affected. Ya, ini adalah cara untuk membuat table yang mempunyai kunci foreign key. Oke, hal ini juga kita bisa lakukan di phpMyAdmin dan juga di HeidiSQL. Oke, di phpMyAdmin caranya adalah dengan pertama kita buat tabelnya dulu, ya. Kita buat tabelnya dulu. Lalu setelah membuat table, ya jadi tidak bisa langsung ketika membuat table langsung buat foreign key sepertinya kalau di phpMyAdmin. Kita harus buat tabelnya dulu, lalu kita klik relation view. Relation view ada di tab struktur. Ya, di foreign key constraint ya di sini biarkan saja. Lalu ke foreign key constraint langsung. Ya, foreign key constraint langsung. Di sini ada properties untuk ngisi foreign key-nya. Ya, di sini karena sudah saya buat sebelumnya. Ya. Nah, ini adalah nama indeksnya. Nama indeksnya terserah. Nama indeksnya terserah, namun jangan sampai sama dengan nama indeks yang lain. Ya, harus dibedakan. Kalau saya membuat melalui command prompt tadi, ya, ini saya tidak perlu menuliskan nama indeksnya, sudah akan dibuat secara otomatis oleh MySQL. Ya. Lalu selanjutnya adalah kolom dari tabel barang, yang ingin dibuat foreign key-nya. Lalu di sini adalah references-nya, ya, references-nya. Lalu di sini ya on delete sama on update-nya. Ya, tadi ada restrict dan ada cascade. Di sini juga ada pilihan lain yaitu set null dan no action. Ya, cuman yang lebih sering dipakai adalah cascade dan restrict saja. Ya, di sini kita bisa tambahkan beberapa foreign key sekaligus di sini. Lalu kita bisa klik simpan. Ya. Ini adalah cara untuk membuat foreign key di phpMyAdmin. Lalu bagaimana caranya untuk menambahkan table dengan foreign key di HeidiSQL? Ya, kita bisa buat tabel baru. Oke, tabel baru, lalu di sini saya ketikkan nama tabelnya, misalkan saya untuk contoh saja, barang 2. Lalu misalkan saya tambahkan 3 kolom di sini. Yang pertama barang ID, lalu langsung saja supplier ID. Lalu langsung saja juga satuan ID. Oke, lalu jangan dilupakan indeksnya. Barang ID adalah primary. Nah, supplier ID, ya, kita juga buat index key, ya. Ini adalah sama dengan seperti saya membuat indeks seperti ini, ya. Key, lalu juga di sini juga saya tambahkan key baru. Oke, setelah itu saya bisa buat foreign key-nya. Foreign key-nya yang pertama bisa saya klik tambah, ya, dinamakan misalkan di sini supplier FK, ya, foreign key. Kolomnya supplier ID, tabel referensinya supplier, kolom foreign key-nya supplier ID. Oke. Lalu saya bisa tambah lagi misalkan satuan ID-nya tadi, satuan foreign key. Ya, nama key ini ya seperti saya utarakan tadi ini terserah ya. Yang penting jangan sama. Satuan ID, tabel referensinya satuan, kolom foreign key-nya satuan ID. Oke, on update, on delete-nya. Saya cascade di sini, cascade. Ya, setelah itu sebenarnya bisa kita klik kode create-nya dulu. Ya, hampir sama ya, barang 2, barang ID, supplier ID, primary key. Nah, ini ya indeksnya. Seperti saya utarakan tadi. Nah, di sini ada constraint-nya. Ini adalah nama foreign key-nya. Oke, sudah. Kita bisa klik simpan. Ya, ini adalah cara untuk membuat table yang memiliki foreign key pada command prompt, lalu pada phpMyAdmin dan pada HeidiSQL.